Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita kembali memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita mau bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah kita. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa kami yang baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, tubuh roh kami mau memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau. Kami mau membesarkan Engkau, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ini kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mau terus memuji-Mu, memuliakan Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami, mulut kami mau meninggikan Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia. Sempurnakan selama hidup.
kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Bapa kami yang mulia, Bapa yang setia, Bapa yang ajaib. Kami mau terus meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi kami Tuhan. Engkau akan memakai kami untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dialah yang mengubah ratap kita jadi tari-tarian. Pemazmur mengatakan, lalu Ia mengubah kesedihanku menjadi sukacita. Diambilnya pakaian perkabunganku, lalu diberikannya kepadaku pakaian pesta untuk bersukacita. Haleluya. Dia mengubah perkabungan kita menjadi tari-tarian sore hari ini. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Kau beri kesukaan
kita hebat, Allah kita dahsyat. Kasih-Nya terbukti dalam kehidupan kita. Tak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Mari terus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dan terus bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, terus kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti bersyukur.
Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita bersyukur buat malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di ruangan ini malam hari ini. Juga buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang dengan setia mengikuti tayangan ibadah kita melalui semua channel live streaming kita. Tuhan memberkati, kita berdoa malam hari Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah kita dengan cara-cara baru, cara-cara ajaib dan luar biasa. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan terlebih dahulu malam hari ini. Bapa, kami berterima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur, kami berjumpa kembali dalam suasana yang luar biasa, yang hebat, di mana kami merasakan dan mengalami anugerah dari Bapa di sorga. Berdoa malam hari Roh Kudus bicaralah lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, kami renungkan, kami belajar bersama-sama daripadanya. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan. Biar hati kami terbuka, menjadi seperti tanah yang subur untuk ditaburi benih firman Tuhan. Sehingga menghasilkan buah yang banyak, 60 kali lipat, 100 kali lipat, dan menyukakan hati Bapa di surga. Kau menolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan, biarlah oleh pengurapan Roh Kudus dimampukan untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan malam hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menyampaikan lanjutan dari seri khotbah saya. Di beberapa, mungkin tertunda 2 minggu yang lalu, saya di seri yang ketiga, hari ini yang keempat. Ya, saya sampai yang kelima nanti. Saya khusus bicara tentang makna gereja, bagaimana kita memahami gereja, arti gereja, bagaimana gereja harusnya bertindak. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya berdoa setelah mengikuti seri khotbah ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita, saudara-saudara juga memiliki pemahaman yang lebih baik, lebih mendalam tentang esensi gereja itu. Apa sih gereja itu sebenarnya menurut firman Tuhan, menurut Alkitab. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau Bapak Ibu, saudara-saudara baru pertama kali mendengar khotbah di seri yang keempat, maka mungkin agak canggung. Oleh karena itu, saya sangat mendorong Bapak Ibu, saudara-saudara untuk menelusuri jejak khotbah saya di channel YouTube Karismata ID, dan kemudian temukanlah di sana, carilah di sana seri khotbah yang pertama, kedua, dan ketiga. Karena ini yang keempat, supaya bisa nyambung ya pembahasannya. Kemudian Bapak Ibu bisa mendapatkan sebuah pengajaran yang lengkap. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini seri yang keempat. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah berharga bagi Yesus. Ya. Jadi masih serial yang sama ya, jadi seri yang keempat, dan ini temanya berharga bagi Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya akan terlebih dahulu mengajak kita membuka teks Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-18. Matius 18, saya akan membaca ayat 6 dan 10. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berharga bagi Yesus. Saya mau bicara lebih khusus tentang anak-anak, ya, tentang anak-anak Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi kalau malam hari Bapak Ibu saudara-saudara adalah keluarga baru atau mungkin keluarga juga yang sudah menempuh perjalanan pernikahan 10, 15 atau bahkan 20 tahun, maka saya masih bicara di konteks itu malam hari ini tentang anak-anak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berharga di hadapan Yesus. Di 2 ayat yang kita baca, langsung kita paham bahwa Yesus sangat menghargai anak-anak. Nah, saya mau katakan malam hari ini karena tema besar kita tentang gereja. Makna gereja, esensi gereja, apa itu gereja? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Malam hari ini saya ingin membuat sebuah pernyataan bahwa anak-anakmu adalah gereja. Ya, anak-anak Bapak Ibu Saudara-saudara adalah gereja. Mereka bukan gereja masa depan, tapi mereka adalah gereja hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksudkan dari pembahasan kita tentang kata anak ini? Nah, kalau kita melihat kamus, maka anak kecil atau anak itu diartikan dengan manusia yang masih kecil. Tapi perhatikan, tidak apa-apa, ada kecilnya di sana, ada kata manusianya juga. Kamus bahasa Indonesia juga memberikan penghargaan itu bahwa mereka walaupun kecil, mereka adalah manusia. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih di dua ayat yang kita baca, kita diberikan pemahaman yang lebih jauh tentang siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak-anak di teks ini. Mereka adalah orang-orang yang berusia, kelompok yang berusia masih bayi, boleh ya, balita mungkin ya, balita atau mulai dari 5 tahun, oke, nggak ada masalah, itu adalah pengertiannya tentang anak yang dimaksud. Dan kemudian bisa saja mereka kita kelompokkan sampai di usia 15, 16 di remaja mungkin ya kita menyebutnya. Atau sebelum mereka menjelang dewasa. Kira-kira kalau dalam peraturan perundangan Indonesia itu bisa di usia 20 gitu ya. Orang-orang dipandang bertanggung jawab atas dirinya sendiri dengan semua perbuatan, tindakan yang dilakukan di hadapan hukum. Nah, oleh karena itu pembahasan kita adalah bagaimana kita memahami anak-anak, siapakah mereka ini. Nah, kelompok usia dari kecil sampai bisa kita sebutkan di 15 sampai 20, oke deh. Itu adalah kelompok mereka yang disebutkan sebagai anak-anak. Nah, kita memperjelasnya, apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan dengan anak-anak adalah tidak hanya berdasarkan pengelompokan usia tadi, tapi itu menunjuk kepada mereka yang masih berada di bawah pengasuhan orang tua. Masih berada di pengawasan orang tua, masih ada di bawah didikan orang tuanya. Kemudian mungkin mereka tetap masih dalam pembiayaan orang tuanya. Dan mereka ada di dalam disiplin-disiplin yang diajarkan oleh orang tua di dalam rumah tangga mereka. Yang dimaksud dengan anak-anak di sini adalah mereka yang sedang berproses dalam tumbuh kembang mereka. Itu anak-anak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bahwa ini mereka adalah gereja. Ya, ini kelompok yang sangat penting. Tidak hanya kita bicara tentang mereka, mereka adalah generasi dari anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen di masa depan. Tidak, tapi mereka adalah gereja. Karena mereka memiliki roh, memiliki jiwa, dan mereka juga memiliki tubuh sama seperti orang-orang dewasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, malam hari ini mari kita belajar bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara kita perlu berpikir malam hari ini. Mungkin kita merenung sejenak. Sampai di sini, apa yang kita pikir tentang anak-anak kita? Apa yang telah kita lakukan selama ini buat mereka? Nah, saya akan menunjukkan saudara-saudara, buat Bapak Ibu saudara-saudara semua malam hari ini, bahwa kalau kita terlambat untuk memiliki cara pandang yang benar tentang hidup mereka, tentang keberadaan mereka, tentang tumbuh kembang mereka, maka ingatlah bahwa dunia ini di mana mereka tinggal hidup dan bertumbuh, kemudian mereka membangun hubungan-hubungan, tidak mau terlambat untuk menjangkau mereka, saudara-saudara. Nah, saya menyebut mereka generasi anak-anak kita, rupa-rupanya adalah generasi di mana pasar menjangkau mereka, target pasar, saudara-saudara, target pemasaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah survei yang menyatakan demikian. 20% anak-anak terpapar pada kekerasan dan konten atau isi dari dunia digital atau media sosial yang tidak pantas mereka lihat. Nah, rupa-rupanya saudara-saudara,
Entah Bapak Ibu saudara-saudara menyadarinya atau tidak. Tapi ini kebenarannya. Bahwa anak-anak kita hari ini menjadi target pasar. Sasaran di mana orang memasarkan konten-konten digital. Ya, media sosial. Pemasaran apa saja yang bisa dimasukkan di sana. Produk apa saja yang mereka bisa jual. Anak-anak kita menjadi sasaran rupa-rupanya. Target pasar itu tadi. Dan yang menyedihkan adalah bahwa 20% mereka terpapar dengan konten kekerasan dan hal-hal yang tidak pantas mereka lihat. Nah hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, kalau orang tua kemudian memberikan gadget atau perangkat elektronik, smartphone dan yang lainnya kepada anak-anak mereka pada usia yang sangat dini, maka ada risiko di sebelahnya juga mungkin ada hal baik karena mereka mungkin belajar online, mereka harus mendapatkan informasi dari sekolah karena belajar daring dan sebagainya. Tapi harus ada keseimbangan di sana. Kenapa? Ketika anak-anak kita memegang perangkat elektronik yang canggih di tangan mereka, maka di saat itulah mereka terpapar dan mereka menjadi sasaran dari target pemasaran. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, itu sisi yang menyedihkan, 20% mereka terpapar dengan kekerasan. Nah, kemudian hanya 4% konten dengan kualitas baik dan mengedukasi tumbuh kembang mereka. Dari semua konten mungkin yang lebih cenderung anak-anak kita akses karena yang paling mudah, anak-anak yang masih kecil mungkin usia dini 5, 6, 7 sampai 10 tahun atau 11 tahun. Yang paling mudah mereka ikuti adalah ketika mereka punya smartphone itu ya mungkin YouTube misal, ya yang tinggal sekali klik lalu mereka dapat tayangan video-video di sana, tayangan film-film dan yang lainnya saudara-saudara. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, di usia mereka yang masih dini mungkin sangat sulit sekali mereka dapatkan, mereka memilah mana yang baik, mana yang tidak dan sebagainya. Tapi kenyataannya dalam survei ini bahwa hanya 4% konten-konten yang dimuat di sana itu berkualitas baik dan kemudian itu benar-benar ditujukan untuk mendorong tumbuh kembang anak-anak kita. Lalu 96%-nya apa? Nah itu jadi PR, menjadi PR pekerjaan rumah Bapak Ibu Saudara dan saya dan orang-orang dewasa yang lain di mana ada anak-anak kecil. Anak-anak kita bersama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam keluarga kita, di lingkungan kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan yang lain, mereka adalah influencer. Jadi orang-orang yang mampu mempengaruhi, influencer yang hebat bagi teman dan orang tuanya, bagi orang tua yang lain. Ya, karena kan mereka mungkin menemukan satu barang tertentu yang istimewa, dari hasil promosi tertentu, produk tertentu yang mereka dapatkan dan mereka membeli. Dan kemudian mereka bisa mempengaruhi orang tua mereka untuk membeli. Dan kemudian mereka juga bisa mempengaruhi teman-teman mereka dengan cepat dan mudah untuk bisa tertarik dan juga membeli. Nah tidak hanya sampai di sana, mereka juga adalah pelanggan yang loyal rupanya. Dan mereka penyuka merek tertentu. Saya pernah berjumpa, jadi tidak sengaja di satu minimarket begitu, saudara-saudara. Jadi saya ada di kasir, ada seorang ibu muda dan anaknya mungkin saya perkirakan masih sekitar 5-6 tahun begitu ya. 5-6 tahun juga ikut mengantri dengan mamanya di sana dan kemudian beliau sudah mengantri duluan, saya ada di belakangnya. Yang menarik bagi saya adalah Bapak Ibu saudara-saudara, anak ini menangis, mamanya bayar barang-barang yang sudah diambil, dibelanja, kemudian bayar, tapi anaknya terus menangis, tidak hanya cukup menangis, tapi dia kemudian duduk di lantai dan terus dia menangis. Saudara tahu apa yang dia mau, apa yang dia inginkan? Kemudian mamanya tawarkan dia, ada biasa di kasir minimarket itu kan ada banyak jajanan, ada banyak snack. Ditawarkan satu nggak mau, ditawarkan dua nggak mau, ditawarkan yang tiga nggak mau. Mamanya tanya, kamu pengen apa? Aku mau yang sana. Saudara tahu apa itu? Ada satu produk makanan, jadi itu hanya coklat isinya, itu bundar, plastik bundar begitu. Isinya di dalamnya coklat, kemudian ada semacam popcorn di dalamnya mungkin, seperti itu. Kemudian
ada mainan di dalamnya. Yang dia cari adalah mainannya. Rupa-rupanya itu yang membuat dia menangis, saudara-saudara. Dia nggak mau mainan jajanan yang lain, dia hanya mau jajanan itu. Dan harganya mahal. Kalau jajanan biasa mungkin hanya 5-6 ribu dapat. Itu lumayan mahal walaupun kecil. Kenapa? Karena kalau sudah saya lihat juga bahwa iklan produk ini walaupun kecil sangat masif, sangat masif di media televisi, kemudian digital, sangat masif sekali. Jadi anak-anak itu tertarik dengan produk itu dan mereka sangat loyal kalau mau mereka ikuti orang tua mereka berbelanja di minimarket, yang mereka cari ya jajanan itu. Bapak Ibu saudara-saudara, entah disadari atau tidak, Bapak Ibu menyadarinya atau tidak, rupa-rupanya anak-anak kita menjadi sasaran pemasaran, target pemasaran orang-orang yang memang memasarkan produk mereka dan mereka tujuannya mencari keuntungan. Apakah mereka pertimbangkan baik buruknya apa yang mereka tawarkan dengan model iklan-iklan yang mereka tawarkan, kita tidak tahu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, intinya adalah sudah perhatikan baik-baik. Anak-anak kita, generasi kita mengalami paparan, mereka mulai mengalami hal-hal, kalau itu baik nggak ada masalah, tapi ada banyak hal yang buruk rupanya juga ada di hadapan mereka, ada di lingkungan mereka, ada di keseharian mereka. Dan itu terus ditawarkan ke dalam hidup mereka. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini mari kita belajar bersama-sama memiliki sebuah sudut pandang tentang kehidupan orang-orang muda di sekeliling kita. Anak-anak yang ada di sekeliling kita, yang ada di dalam rumah saudara. Bagaimana cara saudara memandangnya selama ini? Bagaimana saudara melihat kehidupan mereka? Bagaimana saudara melihat mereka dengan segala proses tumbuh kembang mereka? Atau mungkin hanya diabaikankah selama ini? Atau saudara fokus kepada mereka, kepada anak-anak dan generasi muda di sekeliling saudara? Nah mari kita belajar pada teks yang kita baca di perikop pasal 18 saudara, dan juga nanti kita lihat di pasal yang 19. Bagaimana orang-orang di sekeliling anak-anak ini memandang mereka, memandang anak-anak ini, orang-orang dewasa memandang mereka. Nah, mari kita lihat bersama-sama malam hari ini. Kalau kita melihat teks firman Tuhan di dalam Matius di dalam Matius pasal 19 ayat 8, kita melompat di satu pasal. Saya baca satu ayat di ayat 8, Yesus menjawab, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu sebab kalian terlalu susah diajar. Tetapi sebenarnya bukan begitu pada mulanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Bagaimana orang memandang anak-anak, generasi muda di sekeliling mereka dalam konteks ini, di teks firman Tuhan yang kita baca. Seolah-olah mereka boleh diabaikan. Itu yang boleh dikorbankan. Itu yang kita lihat di dalam teks pasal 19. Ya walaupun hanya satu kasus yang dimunculkan di sini tentang perceraian. Tapi saya ingin menyebut bahwa ini adalah mewakili persoalan. Perceraian itu persoalan dalam rumah tangga, masalah dalam rumah tangga. Tapi ini adalah sebuah contoh masalah yang bisa mewakili semua masalah yang bisa terjadi dalam sebuah rumah tangga. Dalam kehidupan, dalam hubungan suami istri, keluarga dan anak-anak mereka yang ada di dalam. Orang-orang muda yang ada dalam rumah mereka yang sedang tumbuh kembang bersama dengan mereka. Seolah-olah mereka boleh dikorbankan. Kalau sudah perhatikan baik-baik saudara-saudara, kasus-kasus yang terjadi di dalam rumah tangga, kasus-kasus yang terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, selalu yang hampir jadi korban adalah anak-anak. Pasal 19 bicara tentang perceraian, kemudian setelah konteks perceraian yang merupakan salah satu masalah dalam rumah tangga, saudara baca berikutnya adalah kemudian Yesus menyambut anak-anak. Anak-anak kemudian ada bersama dengan Yesus, dan sudah perhatikan baik-baik, mereka ada di posisi itu, disandingkan dengan kasus yang terjadi di pertama, keluarga yang memiliki masalah, kemudian ada anak-anak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerap yang menjadi korban atau kaum yang boleh dikorbankan seolah-olah begitu adalah anak-anak. Saya pikir pola pikir ini
Kita harus belajar kalau engkau orang Kristen, percaya kepada firman Tuhan, harus mengubah pola pikir saudara sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak gak boleh menjadi kaum yang seolah-olah boleh dikorbankan. Yang berikutnya adalah kurang dihargai. Karena mereka masih kecil atau mungkin kurang pengalaman. Ada istilah biasanya kalau ada anak yang masih muda kemudian memberitahu orang tuanya atau semacam ada kalimat nasihat mungkin muncul dari mulut mereka. Lalu orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua akan mengatakan, kamu tahu apa? Kamu baru lahir kemarin, saya lebih dulu makan asam garam. Biasanya begitu bahasa-bahasa sindirannya. Rupa-rupanya firman Tuhan menunjukkan satu teks buat kita dalam Yohanes pasal 6 ayat 9. Nah, firman Tuhan mengatakan begini, di sini ada anak laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi, apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara-saudara yang dikasih lihat, ini konteksnya adalah Yesus memberi makan ribuan orang. Dan kemudian tidak ada makanan yang tersedia. Tapi ada satu anak laki-laki di sana, karena kata itu menunjuk kepada laki-laki, ya. Seorang anak laki-laki yang masih kecil, mungkin itu bekalnya, membawa roti dan ikan. Dan murid Yesus katakan ada anak laki-laki kecil di sini, dia membawa roti dan ikan, tapi kalimatnya, apa artinya itu? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara perhatikan baik-baik, bagaimana anak-anak dipandang, dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Kadang tidak dihargai, ya kurang dihargai. Oleh karena mungkin alasan karena masih kecil, kurang pengalaman, kamu bisa lakukan apa dan sebagainya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ini cara pandang. Mari kita merenung sejenak malam hari ini. Apa yang ada di pikiran saudara ketika sudah melihat anak-anakmu? Kamu melihat orang-orang muda di sekelilingmu. Kamu melihat ada anak-anak remaja di dalam rumahmu. Yang masih dalam proses tumbuh dan berkembang. Cara pandangnya seperti apa saudara melihat mereka? Nah malam hari ini saya ingin mengajak saudara. Walaupun kenyataannya bahwa kadang mereka dipandang sebagai kelompok yang boleh dikorbankan. Atau kadang kurang dihargai saudara-saudara. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Cara Yesus melihat mereka, cara Yesus memperlakukan mereka. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama, kita melihat malam hari dari firman Tuhan, sikap Yesus kepada mereka. Pertama, Yesus menerima mereka, menerima anak-anak. Dalam Matius pasal 18 ayat 5. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Saudara-saudara, Yesus menerima mereka, menerima anak-anak ini. Bukan karena usianya, bukan karena mereka bisa lakukan sesuatu yang besar ataupun hanya bisa lakukan sesuatu yang kecil, bukan karena itu. Tapi karena memang Yesus menghargai mereka apa adanya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar tentang gereja. Jadi gereja itu, Yesus mengatakan, gereja itu anak-anakmu juga adalah gereja. Oleh karena Yesus sangat menghargai mereka. Kalau Yesus menghargai anak-anak, menghargai orang-orang muda, menghargai anak-anak remaja, menghargai orang-orang yang masih tumbuh kembang di dalam rumah saudara. Maka malam hari ini, mari kita belajar menghargai apa yang berharga bagi Yesus. Kita belajar menghargai yang sama. Kalau anak-anak berharga bagi Yesus, mari kita taruh di pikiran, di hati kita. Bagiku juga, kalau Yesus menghargai mereka, aku juga akan menghargai mereka. Yesus tidak hanya menghargai, tapi Yesus juga menerima. Ada dua hal ini, saudara-saudara. Mari kita belajar malam hari ini di dalam apa yang diajarkan oleh firman di Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menerima, Yesus menghargai. Dan anak-anak saudara yang ada di rumah saudara berapapun usianya, mereka sedang ada dalam tumbuh kembang. Anak-anak kecil, anak-anak remaja, mungkin anak-anak yang masih ada dalam pengawasan saudara mau beranjak dewasa. Masih ada di bawah tanggung jawab saudara. Kalau Yesus menghargai mereka, Yesus menerima mereka apa adanya, maka mari kita arahkan cara pandang kita malam hari ini. Mari kita koreksi cara pandang kita malam hari tentang mereka seperti yang Yesus lakukan. Kita belajar malam hari ini menghargai apa yang Yesus hargai. Kita menerima apa yang Yesus terima apa adanya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah survei yang menunjukkan bahwa orang-orang yang beribadah, tekun beribadah, orang-orang yang kemudian mereka punya tingkat disiplin yang lebih tinggi untuk melayani, artinya mereka aktif di dalam gereja, begitu ya. Dalam survei ini mengatakan mereka orang-orang yang mengalami kebahagiaan lebih dari yang lain. Berikutnya adalah dalam satu survei yang lain ditunjukkan bahwa orang-orang yang suka berdoa, kemudian mereka yang menaruh pengharapan, ya, pengharapannya kepada Allah. Mereka memiliki keyakinan bahwa ada Allah yang tak tampak, yang bisa mereka harapkan. Nah, orang-orang yang disurvei semacam ini, orang-orang yang memiliki keyakinan tentang masa depan mereka itu jauh lebih baik daripada yang tidak memiliki pengharapan sama sekali. Tidak memiliki pengharapan kepada Allah maksudnya. Hanya berpengharapan pada apa yang dia bisa, yang dia tahu, yang dia ahli. Tapi orang-orang yang disurvei yang memiliki pengharapan kepada Allah, mereka bisa melihat masa depan mereka dengan lebih yakin, lebih pasti, dan lebih mereka yakin bahwa mereka akan sampai di sana. Itu survei. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, sedang membayangkan keadaan itu. Tidak survei sudah membuktikan itu, tapi Alkitab sudah menunjukkan jauh lebih dulu buat saudara dan saya. Kalau engkau mengajari anak-anakmu, mengajari orang-orang muda dari sejak masa muda mereka, maka engkau akan mendapatkan mereka kelak menjadi harta yang berharga di dalam hidup saudara. Firman Tuhan jauh lebih dahulu sudah mengajarkan kepada saudara dan saya bagaimana mendidik anak-anak kita hidup takut akan Tuhan. Ketika mereka hidup takut akan Tuhan, maka firman Tuhan katakan mereka akan menjadi kebanggaan orang-orang yang sudah beruban. Jadi orang tuanya maksudnya saudara-saudara. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini, jika Yesus menerima anak-anak, Yesus menghargai mereka, dan mereka adalah gereja. Ya, mereka adalah gereja. Gereja masa kini saudara-saudara. Mereka adalah tubuh Kristus yang sama seperti orang-orang dewasa, anak-anak saudara. Yesus menghargai mereka, maka mari kita belajar juga menghargai mereka. Mari kita menerima mereka apa adanya dan kita mulai melibatkan mereka. Kemudian kita mulai dampingi mereka, kembangkan potensi mereka. Kemudian didik mereka dalam ajaran takut akan Tuhan. Ajari mereka berdoa, ajari mereka berharap kepada Tuhan. Ajari mereka melayani Tuhan, ajari mereka mengasihi Tuhan dari sejak masa muda mereka. Maka engkau tidak akan pernah menyesal karena telah melakukannya. Menghargai, menerima apa yang Yesus hargai, menerima apa yang Yesus terima. Tuhan memberkati saudara. Mari kita akan berdoa malam hari ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan ajak saudara ambil waktu berdoa, merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Anak-anakmu
orang-orang yang sedang tumbuh kembang dalam keluargamu. Mungkin mereka masih kecil atau mereka sudah beranjak remaja atau menjelang dewasa. Aku berdoa malam hari ini, kiranya Roh Kudus akan mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara. Roh Kudus berkarya malam hari ini. Roh Kudus berkarya. Dia tunjukkan sesuatu kepada saudara. Mungkin selama ini saudara punya cara pandang yang agak abai kepada anak-anak. Membiarkan mereka apa adanya. Membiarkan mereka dibesarkan oleh gadgetnya, dengan teknologi, dengan smartphone mereka. Malam hari saya mau katakan, saudara-saudara, tak sudah menyadarinya atau tidak, mereka sedang jadi target pemasaran. Kalau engkau tidak dampingi mereka malam hari ini, maka mereka akan terhilang. Mungkin mereka akan mengecewakan saudara. Malam hari ini Yesus sangat mengasihi mereka. Yesus menerima mereka. Yesus menghargai mereka. Oh haleluya, haleluya. Mari kita belajar menghargai apa yang Yesus hargai. Oh haleluya, 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 haleluya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara, selama ini kau punya anak di dalam rumah tanggamu. Namun kau tidak pernah melibatkan mereka di dalam perkara-perkara rohani. Kau tidak pernah ajari mereka berdoa. Kau tidak pernah ajak mereka membaca firman Tuhan. Atau kau tidak pernah bacakan mereka Alkitab. Kau biarkan begitu saja. Lalu waktu mereka begitu saja. Lalu akhirnya mereka bertumbuh berkembang. Dibesarkan oleh lingkungan. Dibesarkan oleh segala hal yang terjadi di sekelilingnya. Malam hari saya mau katakan, Yesus mengasihi dan menghargai mereka. Mereka adalah gereja, mereka milik Allah. Mereka umat Allah. Haleluya, haleluya. Mereka diciptakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus tolong saudara dan saya malam ini. Jika ada Bapak Ibu saudara-saudara malam ini yang bergumul dengan mendidik anak-anaknya, orang-orang muda yang ada dalam rumahmu, mungkin anak-anak saudara malam hari ini, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan menolong. Dan mungkin ada malam hari ini orang-orang muda, kau mendengar firman Tuhan malam hari, kau merasa, ya aku besar, karena sampai hari ini orang tuaku tidak peduli dengan hidupku. Orang tuaku mentelantarkan aku. Orang tuaku hanya memberi makan aku, tapi tidak pernah memberikan contoh dan teladan tentang bagaimana hidup yang takut akan Allah. Mungkin kau merasa kecewa malam hari ini. Saya mau berdoa buat saudara-saudara malam hari. Buka hatimu, izinkan Roh Kudus tolong saudara malam ini. Ada Yesus yang mengasihi engkau. Ada Yesus yang menjadi sobatmu malam hari ini. Oh haleluya, Bapa yang baik malam hari ini. Aku berdoa buat keluarga-keluarga yang mungkin mereka bergumul dalam membesarkan, mendidik anak-anak mereka. Mungkin mereka ada yang putus asa malam hari. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Engkau campur tangan menolong mereka malam hari. Kuatkan mereka, urapi mereka. Berikan kemampuan khusus buat mereka malam hari ini memiliki cara pandang seperti yang Yesus punya. Mulai menghargai anak-anak yang ada di dalam rumah mereka, yang Tuhan percayakan bagi keluarga mereka. Mulai menerima anak-anak mereka apa adanya, dengan karakter dan cara mereka, cara hidup dan kembang mereka. Aku berdoa malam hari ini, Roh Kudus tolong keluarga orang tua baik papa, baik mama, Roh Kudus campur tangan ke atas hidup mereka. Agar mereka mulai melihat seperti Yesus melihat. Menerima anak-anak mereka seperti Yesus menerima mereka. Apa adanya mereka. Oh Roh Kudus tolong malam hari ini. Oh haleluya, mungkin ada keluarga-keluarga. Selama ini mereka tidak pernah melibatkan anak mereka dalam doa, dalam pembacaan firman Tuhan, dalam melayani. Tidak pernah mengajarkan hidup takut akan Tuhan. Aku berdoa Roh Kudus tolong malam hari ini. Roh Kudus mampukan mereka. Kembalikan mereka kepada apa yang kau mau. Aku doakan orang-orang muda malam hari, mungkin ada yang rasa kecewa kepada orang tua mereka.
dalam perjalanan hidup mereka sampai hari ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah. Roh Kudus singkapkan malam hari betapa Engkau ada hadir, menguatkan mereka, menolong mereka malam hari ini. Aku berdoa ketika mereka menyerahkan hidup mereka kepada Yesus. Yesus, Kau campur tangan. Jadilah sahabat mereka, jadilah sahabat orang-orang muda ini. Terima kasih buat malam hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Salam hari Minggu. Tuhan memberkati saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Amin.